Salam. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau melihat mereka putih merah ya. Ya, adalah karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 besok tentunya saudaraku sekalian. Tuhan memberkati bangsa kita, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati dan memberikan saudaraku sekalian kemakmuran dan jauhkan yaitu ekonomi yang sedang rusak ya. Saudaraku sekalian, kita bersyukur karena punya presiden yang baik saudara dan mengasihi masyarakatnya. Saudaraku sekalian, demikian juga hari ini kita yaitu mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga dia berikan peringatan untuk kita memberikan peringatan, untuk kita mengingat yaitu perjalanan Tuhan Yesus saudara, terlebih yaitu penderitaannya untuk membebaskan kita. Kita melihat saudaraku sekalian, kemerdekaan juga satu kebangsaan diperingati. Hari lahir kita juga diperingati. Tapi Yesus berkata, yaitu saudara, penderitaan dan kematiannya itu yang perlu diperingati. Kita bersyukur punya Tuhan saudaraku sekalian yang mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan saudara sungguh melihat dan memandang kita. Firman Tuhan buat kita hari ini saudaraku sekalian yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, di mana firman Tuhan ini mempunyai tema, jangan melupakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita untuk membuat satu peringatan tentang penderitaan Yesus Kristus yang datang ke bumi untuk memberikan kepada kita keselamatan, pengampunan. Mungkin saudara bertanya, kok itu Bapak Pendeta kok mengulang-ulang perkataan ini? Saudara, ini harus diulang supaya kita sungguh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita saudara tidak main-main untuk yaitu memuja, memuliakan, memuji Tuhan kita. Terlebih hari ini firman ini mengatakan kepada kita, buatlah peringatan akan daku, perjamuan kudus. Yang berarti kita harus saudara mengingat bahwa penderitaan Yesus Kristus yang menjadi manusia perlu kita kenang.
Dan perlu kita, saudaraku sekalian, imajinasikan dalam hidup kita, dalam mata rohani kita, perjalanan Yesus dan penderitanya untuk menolong kita, membawa kita kepada keselamatan. Jadi saudaraku sekalian, hari-hari ini kita harus mengerti bagaimana penderitaan Yesus untuk keselamatan bagi kita. Dan engkau tidak perlu bertanya memang, Tuhan seperti mengatakan kepadaku, ulangi, katakan, bahwa perjamuan kudus bukanlah sembarangan, saudaraku sekalian. Perjamuan kudus bukanlah, ayo kita perjamuan kudus, tidak apa-apa, bukan begitu. Tetapi perjamuan kudus adalah perjamuan mengingat saudaraku sekalian, yaitu tentang penderitaan Yesus Kristus. Kenapa dia katakan begitu? Kenapa dia harus mengatakan ini harus menjadi peringatan bagi kita sekalian? Kenapa yang tidak lain? Kenapa kelahirannya juga saudara? Kita peringati tapi bukan satu instruksi. Kenapa yang lain kita peringati juga saudaraku sekalian? Tetapi hal ini adalah dia yang mengatakan dan berkata dan berfirman, supaya perjamuan kudus itu dibuat dan merupakan satu peringatan akan kematian penderitaan Yesus Kristus. Bukan Paskah. Paskah dahulu saudaraku sekalian, memang mereka makan bersama untuk mengenang saudaraku sekalian perjalanan orang-orang Yahudi, perjalanan orang-orang Israel saudaraku sekalian dari tanah Mesir. Sehingga mereka makan dan membayangkan dan saudara sekalian membuat pikiran mereka, imajinasinya saudara, penderitaan yang mereka lakukan, penderitaan yang mereka terima, saudaraku sekalian. Tapi kali ini Yesus berkata, peringatan tentang penderitaan dia, bagaimana dia menjadi manusia saudaraku sekalian, turun dari tahtanya dan dilahirkan oleh seorang perempuan. Coba saudara, dia mengambil kehinaan supaya boleh bergaul dengan manusia dan mengajar manusia itu supaya tahu saudaraku sekalian bahwa Allah turun dari sorga untuk mengajar, untuk saudara pengampunan dosa karena setiap manusia telah berdosa, dan saudaraku sekalian, dan untuk keselamatan karena manusia tidak ada lagi yang bisa diselamatkan selain daripada yaitu pengampunan daripada Yesus Kristus. Olehnya saudaraku sekalian, ini adalah masalah yang besar. Ini perlu harus dikenang, harus dibuat peringatan akan hal ini saudaraku sekalian. Karena itu Yesuslah yang memerintahkan. Arti dalam firman Tuhan ini saudaraku sekalian ialah supaya kita sungguh-sungguh mengingat kematian, mengingat penderitaan Yesus Kristus untuk keselamatan bagimu dan bagi saya. Amin. Jadi kalau begitu saudara, itu bukan hanya begitu saja, tapi Tuhan mengingatkan kita. Ketiga kali ini saya khotbahkan buat kita saudaraku sekalian, supaya kita sungguh-sungguh melekat di dalam hati kita penderitaan yang Tuhan alami saudaraku sekalian. Sehingga dia membagikan saudara roti yang terpecah. Saudara, saya mau beritahukan buat kita bahwa dia tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu bagaimana kehusukan kita, bagaimana saudaraku sekalian kesetiaan kita untuk menyembah, memuji, memuliakan dia. Dia tahu dan melihat kita saudaraku sekalian dan mengenang apakah kita mengenang sungguh dan hormat atas kematian dan penderitaan Yesus Kristus saudara untuk menebus dosa kita. Berarti kita harus berkata dalam iman percaya kita, kematian Yesus adalah untuk keselamatanku. Amin.
Kita katakan dulu, kematian Yesus adalah keselamatanku. Ya, saudara, jangan itu pernah tinggalkan. Jangan kamu kira kematian Yesus seperti yang dikatakan orang lain. Wah, mati, kok terkapar, tidak pakai pakaian lagi. Jangan. Semua dia terbuka dan dia izinkan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupannya. Dia memikul segala dosa kita dan perbuatan kejahatan kita. Dia mengizinkan dirinya, saudaraku sekalian, untuk diperbuat oleh manusia berdosa. Para imam-imam itu menelanjangi dia, tidak menjadi masalah bagi dia. Karena itu sudah harus dia lakukan. Harus dia jalankan untuk penebusan bagi saudara dan saya. Makanya perjamuan kudus itu adalah sungguh kudus. Dan hati kita terpaut dan memandang dia yang sedang mengalami penderitaan itu, saudaraku sekalian. Itulah yang dikatakan bahwa buatlah peringatan akan daku. Makanya perjamuan kudus perlu kita harus hadiri, perlu kita harus, saudara, memakan tubuhnya. Dan dikatakan roti dan darahnya itu adalah, saudaraku sekalian, dia ibaratkan sungguh darahnya, sungguh tubuhnya. Dan kita harus mengakui dikala kita memegang roti itu, ini adalah tubuh Kristus. Bukan hanya roti sepotong roti saja. Bukan sepotong roti saja kita makan begitu saja, tapi kita berkata dengan iman kita bahwa roti yang kugenggam dan kumakan ini adalah sungguh tubuh Kristus yang sudah diubahkan sehingga saya menjadi satu dengan Dia. Amin. Jangan main-main dengan perkudu ini, saudara. Tuhan ingatkan saya. Jangan hanya begitu. Dan ujilah dirimu. Maksudnya menguji diri kita, saudaraku sekalian. Apakah kita dengan sungguh-sungguh dan mengenang kematian Yesus untuk keselamatan kita? Setiap kita maju ke dalam perjamuan kudus, kita dan memperingati itu, kita akan, saudara, kematian Yesus adalah keselamatanku. Makanya untuk menyajikan, untuk membawa, saudara, untuk memakannya, hati kita adalah hati yang sungguh, saudaraku sekalian, mengimani Kristus ada dan Dia adalah tubuhnya dipecahkan, tubuhnya diremuk untuk kita sekalian. Maka orang itulah yang akan mendapat keselamatan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengenang Dia, saudara, keselamatan itu ada bagi kita dan Dia bersama dengan kita sehingga kita menjadi miliknya dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Makanya sebenarnya kekristenan bukan main-main. Kekristenan adalah sesuatu, saudara, yang harus dilakukan dengan setia. Harus dilakukan dengan penyembahan sungguh kepada Dia. Saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu memandang kamu, melihat. Makanya, saudara, mungkin engkau yaitu agak model baru kami ini. Ya, karena Yesus berkata, saudaraku sekalian, pada Lukas dia katakan, saudaraku sekalian, ayat 20, Lukas 22, dikatakan, saudaraku, Dia hadir. Apabila 2 dan 3 orang bersekutu dalam namanya, Dia hadir. Makanya waktu kalian, saudaraku sekalian, bersuka cita memuji Dia, baik di itu Komsel, baik di Great Sion, baik di pemuda-pemudi, saudaraku sekalian, Dia hadir. Kalau Dia hadir, saudara, berarti kita harus menjaga diri kita. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, kalau Dia hadir, kita songsong Dia. Makanya hari Minggu
Saya yakin kita semua berpakaian yang bagus dong. Amin. Iya dong, jangan pakai yang sembarangan dong. Yang terbaik berikan sama dia. Karena kita menyongsong. Saudara menteri saja datang atau camat, disuruh kita pakai kopiah, pakai jas malah. Apalagi pencipta kita yang maha kuasa datang. Makanya kalau dia saudaraku sekalian datang, kita hormat. Tadi saya mula-mula pertama tadi, air mata saya berlinang karena saya membayangkan keagungan dia, kebesaran dia. Malaikat memuji menyembah dia, saudara. Saya pikir-pikir, saya melihat, mengevaluasi. Kenapa orang barat, saudaraku sekalian, diberkati oleh Tuhan? Kenapa orang Amerika diberkati, Inggris diberkati, semua negara-negara yang menyembah kepada Tuhan? Mereka mengalunkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh, saudaraku sekalian, dengan segala kekuatan mereka. Kita tidak mempunyai alat seperti itu walaupun hati kita sungguh mau. Tetapi sudahlah, kita mendengar lonceng gereja melalui yaitu IT atau komputer, saudara, yang tidak masalah. Karena Tuhan sudah izinkan ada yaitu yang apa namanya? Ya, sudah ada dibikinnya, saudaraku sekalian, internet. Apa salahnya kita pakai dia? Teng, teng. Jangan terus dimatikan kalau teng-tengnya ada 7 kali itu. Teng, teng, teng. Kita tunduk, saudaraku sekalian, semua kita tunduk. Haleluya. Yesus, tapi di dalam hati kita, Yesus sedang hadir. Amin. Yesus sedang hadir. Amin. Jangan teng, teng, teng. Ya teng-teng lah kau. Bukan gitu. Tuhan sedang hadir. Yaitu di atas puji-pujian kita. Maka kamulah orang yang akan diberkati itu. Amin. Amin. Kita sambut dia. Haleluya. Dengan segala keberadaan kita. Dalam segala keadaan kita. Malah kita harus sukacita. Jangan waktu kita mati saudara disanggul. Waktu kita mati dibikin kacamata. Waktu kita mati dibikin ya tilamnya yang bagus. Pakaiannya yang bagus. Malah dipesan baju putih. Sesudah mati. Tapi gereja ini saya harap waktu kita masih hidup berpakaianlah yang bagus datang kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Buka simpananmu di rumahmu. Yang terbagus itu pakai. Gincunya pakai, tapi jangan terlalu tebal, gitu aja deh. Jangan menyorok, apa namanya, atau alis matanya menyorok kah? Menyolok. Pakai, amin. Tuhan bikin gajimu besar. Tuhan berikan kamu berkat. Sembahlah Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Iya, sembah dia. Dia memberkati kita kok. Makanya saudara saya pakai jas. Bukan tidak bisa saya pakai kaos. Bisa. Tetapi aku merasakan kebesaran Tuhan yang agung. Kalau saudara dengar lagu-lagunya dari Amerika itu, dari Inggris itu, betapa mereka menyembah. Bahkan saudaraku sekalian, mereka memetik gitarnya, yaitu di awan-awan disebut, yaitu penyembahan malaikat saudara. Teng, 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 teng. Wah, mau nangis kita. Besar, besar. Saudara jangan salah, firman sudah mengatakan kepada kita, dia melihat saudara, dia melihat kita sekalian. Amin. Mazmur 33, tuliskan dulu biar dibaca sungguh-sungguh ini. Tidak mungkin lagi saya khotbahkan 2-3 kali lagi saudara. Khotbah lain sudah menunggu. Hamba-hamba Tuhan juga sudah menunggu untuk menyampaikan firman Tuhan.
berdetar-detar jantungnya kapan saya akan ditunjuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dia bilang, kok sendiri Bapak? Enggak, siap. Buat firman Tuhan yang membangun. Haleluya. Mazmur 33 bukan ayat 1. Ayat 13. Jadi kita harus merasakan, ada Tuhan. Dia memandang saya. Jangan kamu enak-enak aja lagi. Wah, kalau di luar gereja, ting, robek-robek celananya. Jangan. Dia memandang kita semua, amin. Di rumah pun dia tahu. Dia memandang kita. Saya semakin tua, semakin ketakutan saudara. Dan saya tanya kepada Tuhan, jangan tuliskan nama kami dalam buku kehidupan. Wah, coba saudara, kalau kita sempat ketinggalan, atau ibu Anu sedang jalan, ya, atau ibu Sarita sedang jalan, tahu-tahu saya hanya memandang nanti, betapa saya bunuh diri, kurasa menangis. Saudara, orang Kristen yang dipilih pasti masuk surga. Amin. Suatu ketika saya bersaksi buat saudara, ada keluarga kami, Hutapea. Saya saudara, waktu itu saya sudah menjadi kepala di Rengat waktu itu. Mereka mendemonstrasi satu gereja di depan rumahnya. Dia RT. Saudaraku sekalian, setelah dia demonstrasi saya ingatkan, Pak, jangan Pak. Saudara, setelah seminggu mereka demonstrasi, Bapak itu mati, apa namanya yang mati sebentar itu ya? Mati pulih? Mati suri. Inilah orang tua lah. Bukan orang tua, memang supaya kamu katakan. Ya. Guru kan begitu. Haleluya, bela diri. Haleluya. Mati suri. Setelah dia mati, saudaraku sekalian, ini kesaksian dia benaran ini. Di hadapan Tuhan saya kasih tahu saudara. Dia katakan, saya mati. Saya tidak sadar. Sampai berapa hari, 1 hari kali atau berapa itu. Harusnya sudah busuk dia. Tetapi katanya saudara, orang Kristen itu berbaris katanya saudara pakai baju putih. Mereka bernyanyi, ayo kita cepat, ayo kita jangan mundur. Haleluya, haleluya. Kita bertemu dengan dengan domba Allah, kita bertemu dengan gembala kita bertemu dengan Tuhan kita. Tapi dia saudara ada sebagian yang baju pakai hitam. Mau nangis terus di jalan, termasuk bapak ini. Aku melihat gitu. Aku mau melompat ke sana, tidak bisa. Dia dari Kristen dulu. Mau masuk ke sana, tidak bisa. Mereka katanya bersuka cita. Dia bertepuk-tepuk, dibilang enggak. Tapi mereka katanya kor. Haleluya. Ayo maju terus. Ayo berjalan kita bertemu dengan Tuhan kita. Tapi bapak ini tinggal menangis pakai baju hitam. Yang baju hitam itu katanya, matilah kita. Makanya berbahagialah engkau menjadi orang Kristen yang baik. Amin. Akhirnya saya datang kepada dia, Pak udah dah masuk aja lah, ikutlah. Tidak bisa, mertuamu gak kasih katanya, coba. Dia sudah tahu tapi dia tidak berdaya. Karena untuk ke surga adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Saudara dengan saya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Ada juga saudara orang lain, mati dia. Dilihat katanya saudaraku sekalian, mereka
naik pelepah menyeberangi sungai, tapi nggak sampai-sampai. Loh, yang berbaju putih orang Kristen nyanyi-nyanyi, kata dia, kok melewati sungai itu jalan di atasnya aja gitu. Sambil nyanyi-nyanyi, glory, glory, haleluya. Dia bukan orang Kristen. Tapi akhirnya dia bilang, gelap, gelap. Dia sakit, gelap. Akhirnya dipanggilnya seorang hamba Tuhan, didoakan. Sudah terang. Akhirnya mereka mengikut Kristus. Takut di dalam kegelapan. Tapi kita tetap berjalan di jalan terang. Amin. Itulah sebabnya Tuhan katakan, saudara, karena Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk kita dilayakkan untuk bersama dengan Dia. Dia melihat semua anak manusia yang ada di bumi, makanya kita jangan main-main. Kenapa gitu keras firman? Tuhan Yesus segera akan datang. Amin. Tidak ada waktu lagi untuk kita dancing-dancing gini. Haleluya. Amin. Dia segera datang. Amin. Tuhan segeralah datang. 1, 2, 3. Iya, menjemput kita. Biar aja dijemput, enggak apa-apa kok, kenapa? Hihi. Tapi bukan karena kena COVID. Amin. Dia melihat dan memandang kita. Tadi ayat 14, apa deh? Mazmur 33:14. Ya. Iya. Dari mana? Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, semua, is all. Saya kira kalian tahu, is all. The man, is all the human. Atau the all people. Sedikit deh, amin. Dilihatnya semua. Mama Angga ya, undang kalian tanggal 20 ya. Gembala sidang kok nggak diundang? Tahu dia. Mungkin Bapak enggak mau, mungkin juga gitu. Dialah tahu kemanapun kau pergi. Dia lihat apalagi pilihannya. Amin. Apalagi yang dia kasihi. Sedangkan kita manusia aja pun yang kita kasihi, kita kemana kau tadi? Kemana kau tadi? Apalagi yang menciptakan kita. Dia selalu mencari kita. Makanya kita harus melapor kepada Dia setiap pagi, setiap malam. Amin. Saya mau ke sorga. 1, 2, 3. Ya, jangan tinggal di sini, kasihan dong. Tolong. Tidak ada lagi. Haus, tidak ada lagi. Haleluya. Tuhan hadir senantiasa. Tuhan hadir. Dilihatnya. Usaha kamu juga dilihat. Cuci pakaian juga dilihat. Kalau ada tinggal uang di kantong orang juga dilihat. Makanya ibu itu kembalikan kemarin. Dilihat. Dilihat. Dilihat loh Pak Jam. Dilihat. Ini semua penduduk bumi loh. Dilihat, kalau COVID datang sama kamu jangan takut. Tek. Tapi jaga diri dong. Jangan kau coba Tuhan. Udah COVID datanglah kau, nanti disergapnya. Haleluya. Tapi jaga kita. Percaya aja, Tuhan pasti saudara menjagai orang-orang percaya. Amin. Tuhan menjagai saya. 1, 2, 3. Iya. Masa kita nggak dijaga? Dia pertolongan kita kok. Kenapa harus begitu? Karena dia saudara merelakan dirinya. Dia mau menjadi manusia. Dia Allah yang maha besar. Tapi mau menjadi manusia. Karena mau menolong saudara dan saya. Makanya
Dia mengingatkan, ingat semua. Ingat kedatanganku menjadi manusia. Ingat aku yaitu terpecah. Darahku tercurah. Ingat. Jangan kalian anggap enteng. Dia melihat setiap manusia, makan katanya mengingat segala sesuatu, bahkan menuliskan. Coba Maliaki. Maliaki 3 ayat 16. Ini bukan terpaksa. Saya sebagai gembala sidangmu saudara yang senantiasa mendoakan kamu. Saya tidak mau bahwa kita akan tertinggal suatu ketika. Saya juga tidak mau katakan kepada Tuhan, Tuhan jagai mereka jangan kena pandemi. Tadi Sirut, jangan epidemi bilang Pung, pandemi itu internasional. Kalau pandemi hanya di Indonesia katanya. Pandemi, epidemi bukan. Dia tahu dilihatnya. Kamu belum. Dijaganya kita, amin. Dijaganya, masa yang maha kuasa dong memanggil kita, memilih kita, dibikinnya dicampakkan, enggak. Imani Allahku yang besar, Tuhanku yang menciptakan dan menenun api dan rahim ibuku, aku menjadi hidup dan bernapas. Dia senantiasa mengasihi dan menuntun hidupku, gitu dong. Tapi dia berkata untuk kita mengingat, yaitu memberikan peringatan akan saudara penderitanya dan kehadirannya menjadi manusia. Dia melihat, apa katanya? 1, 2, 3. Setiap perkataanmu, setiap gerakmu ditulis oleh Tuhan. Maksudnya bukan mungkin ambil penanya ditulis. Ini bukan, tapi Tuhan tidak melupakan. Karena apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga sekaligus. Kau bersungut-sungut di rumahmu, Tuhan tahu. Ditulis. Makanya takutlah kepada Tuhan, amin. Sembahlah dia senantiasa. Jaga dirimu. Akhir zaman sedang berlangsung. Orang meneliti, saudara, benar firman Tuhan ya dan amin ini. Tidak ada firman Tuhan selain daripada ini. Orang lain juga disuruh harus mengikuti Taurat, Jabur, dan Injil. Mereka sekarang sudah mulai, saudaraku sekalian. Termasuk di Kalimantan Tengah 1. Dulu aku benci sama Yesus, tapi sekarang aku mengikut Isa Al-Masih katanya. Konon kabarnya itu orang Manyan itu. Tolong dong dicari teleponnya, kita undang dia ke sini. Coba. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan memandang dan melihat kita. Dan dia mencatat segala pembicaraan kita yang indah. Itu kepada pilihannya. Bukan kepada orang lain. Kalau orang lain buatlah kau di situ. Sampai Tuhan tarik dia. Tapi kamu dia selalu memperhatikan kita. Dan ditulis, wah, ngomongnya bagus, ngomongnya membangun, tidak ada pikiran yang negatif, bagus. Jadi kepada yang catatan banyak bagus-bagus, nilainya A+, maka kepadanya diberikanlah mahkota kehidupan. Amin. Ya, yang menjahit ini juga nanti ada mahkotanya loh. Mahkotanya juga, yang mengundang orang juga untuk pergi ke sarang waletnya.
Ini nggak main-main loh. Ya, Tuhan itu seolah-olah mengatakan, kasih tahu, jangan tertinggal. Kamu berdoa buat mereka, tapi mereka tertinggal, tidak kamu ajari. Tuhan kan kasih izinkan saya MA, ya, Master Education of Christian, berarti mengajar, memberitahukan. MTH dan doktor saya penginjilan saudara dan kepemimpinan kekristenan. Dia kasih. Tapi ketahuilah, Tuhan memandang kamu, memandang kita setiap saat. Amin. Ya Tuhan, aku tahu Engkau memandang saya. 1, 2, 3. Jadi kalau nanti ada datang iblis, suaminya agak, katanya, oh Tuhan melihat. Sabar. Sabar, sabarlah. Wah, dia pulang malam. Sabar. Lipat tangan dan berdoa. Tuhan melihat. Melihat 3 ayat 16. Dia mencatat segala perbuatan baik kita. Jangan kalian kira kita lepas. Enggak. Tapi dia tetap menulis segala perbuatan kita. Tuhan, aku pel gereja, ditulis. Aku bukan untuk puji-pujian orang, ditulis. Aku Tuhan setia untuk melayani Engkau. Dan bajuku baju merah putih karena Indonesiaku sedang bersuka cita. Ditulis. Engkau mencicil uangmu untuk beli pakaianmu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ditulis. Mana gajimu? Ada banyak untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus. Tidak, ditulis. Engkau memberitakan firman, ditulis. Ditulis dan dipandang dan dilihat oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, saudaraku sekalian, apalagi penderitanya saudara, yaitu untuk keselamatan bagi kita dan pengampunan. Dia perhatikan dan dia lihat. Dan dia menginginkan untuk kita mengadakan peringatan. Makanya perjamuan kudus saudara bukan main-main. Bukan selama ini seperti misalnya yang lain saudaraku sekalian. Ya perjamuan kudus bolehlah. Oh jangan. Berarti apabila engkau datang kepada perjamuan kudus, engkau akan berpikir, aku mengingat penderitaan Bapakku untuk keselamatan bagiku. Sehingga engkau apabila berita ada perjamuan kudus, engkau terus datang. Bapa, aku selamat, aku diampuni. Karena penderitaanmu engkau menjadi manusia. Amin. Makanya perjamuan kudus nanti. Tidak apa-apa. Orang yang pelayan-pelayan ini boleh dikasih perjamuan kudus lagi 2 kali. Karena orang melayani lebih besar upahnya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemarin Pak Pendeta Denny bilang, Pak itu bisa enggak dimakan lagi rotinya mereka yang melayani di asana itu. Kan dia juga melayani. Oh. Terus Tuhan teringat saya, 14 bakul. 14 bakul. Untuk semua para murid-muridnya. Lebih banyak mereka makan daripada orang ramai itu. Lebih diberkati kamu daripada orang yang ramai-ramai itu. Amin. Diberkati kamu lebih yang melayani daripada yang lain. Makanya saya yakin orang yang melayani pasti diberkati berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Apapun yang kau kerjakan semua berhasil kan. Kau jual lontong juga lontongmu kurang banyak. Sehingga orang yang memesan jadi pulang. Perbanyak dong. Toko yang kecil nanti akan menjadi besar karena kau melayani Tuhan.
Apalagi dikasihnya ibu gembala satu baju. Berlipat-lipat nanti berkat kamu itu. Apalagi kita mengenang Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Kita berlipat-lipat kali ganda kesukaan. Amin. Nanti rumah kita, haleluya. Saya bukan saudara, Ibu Silalahi pernah mimpi bahwa rumah saya katanya bagus. Rumah Pak Gembala bagus loh. Saya mimpi katanya. Ini ibu ini benar nggak ini mimpi? Oh ya, bukan hanya dia. Ada ibu di sini juga. Rumah bapak bagus kok. Iya kah? Aku bilang. Juga di Bali dikatakan, aku memberikan mahkota kepada kamu karena aku melihat kesetiaanmu. Tidak mau kau lelah untuk melayani saya. Walaupun pilek, tetapi engkau tetap melayani saya. Makanya saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Supaya engkau panjang umur dan diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kecuali kamu sudah mau ingin, enggak, lebih baik aku diambil sekarang. Lain masalah. Amin. Kita setia kepada Tuhan. Amin. Upahmu besar dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan katakan, saudara, engkau harus mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan engkau melupakannya. Karena penderitanya adalah keselamatan bagimu. Dia gambarkan dengan perjamuan, saudara. Dipecahkan roti, diberikannya kepada muridnya. Inilah tubuhku yang terpecah bagi engkau. Untuk keselamatanmu. Dituangkannya anggur, saudaraku sekalian. Aku tidak minum anggur lagi dengan engkau sampai pada yaitu akhir zaman. Saudara, dia tuangkan, dia minum bersama-sama dengan yang dia kasihi. Dia hadir loh. Coba Matius 18 ayat 20, coba dulu. Biar kita semua bahwa yakin, percaya Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus hadir apabila kita memuji menyembah Dia. 1, 2, 3. Ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia lihat kamu, gelisah kamu, dia tahu. Takut COVID kau, aku mau mandi, dia tahu. Ya, aku lebih baik mandilah. Karena kami kalau keluar harus mandi. Tahu dia. Berarti kamu kurang percaya dengan pertolongan Tuhan. Bukan berarti kita terus bebas. Kata orang, bukan begitu. Ini Tuhan dengan serius ini memberitahukan sama kita. Saya berdoa kepada anak-anak jemaat kita. Nanti kalau kau hidup masih bisa melihat anak jemaat ini akan ada pemimpin yang besar. Betul. Akan ada pemimpin yang besar dan disegani orang dan takut akan Tuhan. Dan gereja ini, saudara, bukan perusahaan. Gereja ini bukan perusahaan. Kamu jangan salah. Sehingga menyimpan uang sampai triliun. Enggak. Dan gereja ini tidak akan telepon kamu. Perpuluhanmu mana? Enggak, nanti enggak. Itu kesadaran sendiri untuk engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Hubunganmu dengan Tuhan itu, saudara. Luar biasa. 1, 2, 3. Patrikan dalam hidupmu ini. 1, 2, 3. Ada di tengah-tengah kita. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, si COVID mau datang? Enggak. Enggak dong. Wih. Suasana Tuhan kita, saudaraku sekalian. Wah, semua pasti minggir.
ada bahasa Yahudi dari Sumatera Utara. Molo Yesus dorong ngata isma alokta. Dah ada. Molo dewata dong ngata isma alokta. Dah ada. Pasti kita dijagai oleh Tuhan. Amin. Saudara pernah baca enggak Elisa? Datang diserang saudara orang Palestina, datang mau menyerang dia. Di kerajaan itu saudara Yehuda. Sampai rajanya bilang, siapa ini? Bahaya. Tapi Elisa bilang, jangan takut. Katanya kepada pembantunya, lebih banyak membela kita daripada musuh kita. Tuhan bukakan matanya. Wah, dilihat saudara, serdadu dari sorga datang. Wah, akhirnya dia bilang, Tuhan butakan matanya. Mereka jadi meraba-raba semua. Akhirnya datang ke Samaria. Akhirnya datang ke Yehuda, saudaraku sekalian. Di mana? Di mana ini Samaria itu mau kami perangi? Ya udahlah, ayolah. Sampai rajanya bilang sembelihlah mereka semua. Tapi Elisa bilang jangan sembelih. Itu tamu saya. Makanya jangan kau pernah sakit hati sama orang walaupun kau dicaci makinya. Amin. Tidak usah. Sudahlah. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Dan dia pun saudaraku sekalian mengatakan, yaitu ayat 25, coba 1 Korintus 11 ayat 25 kita ulangi dulu. Ini kita baca bersama 1, 2, 3. Peringatan itu anggur itu, walaupun kau lihat seloki di gelas itu kecil itu perjanjian baru. Keselamatan bagi kita. Jangan kamu kira itu bukan. Atau kau pijak misalnya, bukan. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Makanya jangan sembarangan dengan perjamuan. Buatlah peringatan akan daku. Penderitaannya adalah harus kita ingat. Amin. Kita jadi selamat. Kita ingat dong. Haleluya. Haleluya. Kita tidak tahu. Hari akan datang, saya yakin kita berdoa. Ya, yang masih di bawah akan diangkat katanya kalau kita setia. Makanya mungkin nanti kita orang-orang gede akan kumpul tanggal 25 karena ada seseorang akan berbicara di sini. Mudah-mudahan melalui dia kita akan terangkat orang-orang Kristen. Jadi perjamuan kudus adalah dimeteraikan oleh darahnya. Menjadi perjanjian yang baru dan keselamatan bagi kita. Kepala kita berdoa.